warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk dapat memenuhi panggilannya untuk melaksanakan daripada salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh langkah-langkah kita dan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita kembali mengulang-ulang kajian fikih. Untuk pertemuan yang telah lewat, pembahasan masalah najis, untuk malam ini masih berlanjut pembahasan masalah najis. Bismillahirrahmanirrahim. Summastasna temuli ngecualiake sapa al-musannifu musannif minal abwali saking pira-pira air kencing. Apa qauluhu pengendikane musannif illa baulas sobiyi kejaba kencingnya anak kecil laki-laki alladzi yasobi lam yakul kang durung mangan sapa alladzi at'ama ing makanan ay lam yatanawal tegese durung mekoleh sapa sobi makulan ing perkara kang dimakan wala masyruban lan perkara kang diminum ala jihadit taghodi ing atase arah kanggo kekuatan. Fa innahu mengko temen setuhune baulus sobi ai baulas sobi tegese uyuhe bocah lanang, bocah bayi lanang iku yadhuru bisa suci apa baulus sobi birosil ma'i kelawan nyipratake banyu alaihi ing atase baulus sobi. Wala yusaratu lan ora disyaratake firosi ing dalem nyiprati banyu apa sailanul ma'i ngalire banyu. Nah, di sini ada pengecualian. Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, ya, di bawah umur 2 tahun, kemudian dia belum makan apa-apa, artinya dimakan cuman ASI, ataupun dikasih makanan yang lain, tapi itu hanya sekedar tambahan saja, maka nanti air kencingnya itu atau sesuatu yang terkena
kencingnya bayi laki-laki tadi, cara mensucikannya cukup diciprati dengan air saja sudah suci, tanpa harus dialirkan airnya. Tetapi fa in akala mongko lamun mangan sopo asobiyu bayi laki-laki atau ama ing makanan ala jihati tawadi ing atase arah kanggo kekuatan husila mongko dibasuh apa bauluhu uyuhe sobi qat'an kelawan pasti. Tapi kalau bayi laki-laki tadi sudah dikasih makan, makanannya itu termasuk untuk supaya dia kuat. Berarti ya ASI juga ada bantuan yang lain yang dijadikan makanan pokok. Maka nanti air kencingnya sudah dihukumi mutawasitoh. Cara mensucikannya seperti najisnya orang dewasa, disiram. Wa kharajan dikecualikan disobik dengan bayi laki-laki sopo asobiyatu bayi perempuan wal khunsa dan bayinya orang banci, orang yang punya dua jenis kelamin. Bayu selalu mongko dibasuh apa min baulihima air kencing daripada bayi perempuan dan orang yang banci. Kalau bayi perempuan ataupun bayi yang dia itu punya dua kelamin, maka nanti hukum air kencingnya seperti air kencingnya orang dewasa. Cara mensucikannya ya dengan disiram. Wa yusaratu lan disyaratake fi ghuslil mutanajjisi ing dalem basuh perkara kang terkena najis apa wurudul ma'i datangnya air alaihi ing atase mutanajjis ing kana lamun ana apa banyu iku qalilan sedikit benda-benda atau pakaian atau apa saja yang terkena najis itu cara mensucikannya dengan cara airnya didatangkan. Kalau celana, sarung, pakaian terkena najis dimasukkan ke dalam bak yang kosong, baru kemudian disiram pakai air, didatangi air. Maka nanti airnya namanya air mustakmal. Itu cara mensucikannya. Fa'in ukisa mungko lamun diwalik itu berarti air sedikit di dalam ember dimasuki pakaian yang terkena najis, maka lam yathur ora bisa suci apa mutanajis. Celananya, pakaiannya enggak suci, justru airnya jadi najis semuanya. Itu kalau kondisi airnya cuman sedikit. Amal kasiru anapun utai banyu kang akeh iku fala farqa mongko ora ana perbedaan iku wujud baina kaunil mutanajjis ing dalam antarane anane perkara kang kena najis iku waridan mendatangi au maurudan utawa didatangi. Kalau airnya banyak, kita nyuci pakaian yang terkena najis di situ itu memasukkan ke dalam air yang banyak, maka kondisi air tidak ada masalah. Tetap suci mensucikan. Kalau airnya banyak dan tidak ada perubahan. Ya, itu tadi cara mensucikan najisnya, yaitu najisnya atau air kencingnya bayi laki-laki yang dia itu belum makan apa-apa selain ASI atau dikasih makan hanya sekedar tambahan saja. Itu cukup diciprati air. Kalau dia bayinya perempuan atau bayi banci, maka dibasuh. Cara membasuh najis itu caranya dengan air didatangkan. Kalau airnya sedikit. Wala yufa dan tidak dimaafkan
an syai'in saking suwiji-wiji minan najasat saking pira-pira najis apa illal yasiru kejaba setitik minad dami saking darah wal qaihi lan nanah. Fayu fa mongko dimaafkan apa anhuma dam lan qaih fi saubin ing dalam pakaian au badan utawa ing dalam badan. Wa tasehu lan sah apa salatu salat ma'ahuma sartane darah dan nanah yang sedikit. Darah dan nanah yang dia sedikit nempel di badan ataupun terkena pakaian, hukumnya dima'fu, artinya sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nah, cara mencuci pakai mesin cuci. Nanti kalau ada pakaian-pakaian yang terkena najis dan najisnya memang situ mungkin sudah kering, kompolnya sudah kering, itu mesin cuci kita kosongkan dulu. Kosongkan, nggak ada airnya. Kemudian pakaian kita masukkan di situ, baru kemudian diisi air. Itu nanti jadi suci. Airnya jadi mustakmal airnya. Atau bila perlu, itu pakaian-pakaian yang terkena najis itu digerojok dulu pakai air keran, diperes, baru dimasukkan ke mesin cuci. Nanti kondisi ketika mencuci pakaian sudah dalam keadaan suci. Tapi seandainya tidak mau begitu itu, pokoknya dimasukkan ke dalam mesin cuci dalam keadaan kosong, belum ada airnya. Baru air. Langsung aja nanti diputar pakai mesin cuci. Jadi bisa suci pakaian yang terkena najis tadi. Tapi tentunya najisnya nggak ada zatnya. Kalau najisnya masih ada zatnya, ada kotoran-kotoran masih ada kelihatan, ya najis semuanya. Tentunya zatnya dihilangkan dulu, baru kemudian dimasukkan mesin cuci, kasih air. Ini nanti airnya mustakmal. Tapi kalau diisi, biasanya sebagian mesin cuci diisi air dulu, dikasih deterjen, baru masukkan pakaian yang kena najis. Ini najis semuanya nanti. Tapi misalnya gini, yang najis itu terakhir gitu kita pakainya. Terakhir gimana itu? Jadi dipisah, ya gitu. Yang bagus-bagus itu terus najis ini terakhir gitu. Ya sama, prakteknya tetap sama. Sama ya? Nanti mungkin yang nggak kena najis cuci dulu, setelah itu dikeringkan atau diambil dulu. Nanti yang terakhir yang kena najis ya sama prakteknya, dikosongkan dulu mesin cucinya, kemudian itu dimasukkan, baru diisi air. Tetap sama prakteknya. Tapi biasanya kalau nyuci langsung biasanya. Langsung semuanya. Maka yang kena najis itu kalau bisa disucikan dulu. Baru dicampur semuanya. Tapi males ya langsung dicampur semuanya, langsung digerojoki air. Kalau males, tapi kalau untuk kehati-hatian ya yang kena najis khususnya disiram air dulu, diperes, baru dicampur dengan yang enggak kena najis. Kemarin ada pertanyaan masalah najis anjing. Ada yang nanya bagaimana hukumnya memelihara anjing, karena ada sebagian keterangan atau yang menerangkan ketika memelihara anjing maka pahalanya akan berkurang. Itu hadis riwayat Muslim ada. Jadi kurang lebih maknanya, barang siapa yang memelihara anjing tidak untuk berburu, tidak untuk menjaga daripada rumah, tidak untuk menjaga daripada tanaman, maka nanti pahalanya setiap hari berkurang 2 qirot. Yang kusumin ajrihi qirotani. Jadi setiap hari pahalanya berkurang 2 qirot. 1 qirotnya sebesar gunung Uhud. Jadi kalau 2 qirot setiap hari pahalanya berkurang 2 gunung Uhud. Yang pernah ke Madinah sana, ke Mekah, ya tentunya pernah melihat bagaimana besarnya gunung Uhud.
Tapi di situ ada jika tidak ada hajat, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya diharamkan memelihara anjing kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat untuk berburu, menjaga daripada rumah, menjaga daripada kebunnya, itu diperbolehkan dan tidak berkurang daripada pahalanya. Ya, jadi pahala tadi berkurang itu ketika nggak ada hajat. Ya. Artinya memelihara anjing hanya sekedar untuk memelihara saja, hobi saja. Hobi memelihara anjing. Nanti setiap harinya berkurang 2 kirot, 2 gunung Uhud. Selain daripada itu, malaikat rahmat nggak mau masuk. Akhirnya di rumah itu ya kurang nyaman karena malaikat rahmat tidak ada di situ. Habis batu ini. Pakai itu aja man. Niki katanya batu. Niki mawon. Oke, ada yang lain? Pertanyaan? Semua itu termasuk mengharapkan semua atau diantaranya ada yang tidak mengharapkan itu? Yang mengharamkan madhab Syafi'i, madhab lain beda pendapat. Madhab Abu Hanifah termasuknya madhab Imam Malik itu, kalau madhab Maliki itu anjing itu tidak najis. Tetapi tadi kalau kena liurnya anjing, kalau kita kering anjingnya basah kita nempel, atau kebalikannya kita basah anjingnya kering, kan itu nanti kita nanti tetap dibasuh 7 kali. Prakteknya tetap sama, dibasuh 7 kali, bedanya hanya dari segi pendapatnya saja. Pendapat Imam Syafi'i itu kalau babi dan anjing najis mughalladhah, disucikan dengan 7 kali siraman, salah satunya pakai debu. Kalau madhab Maliki, anjing itu tidak najis, tapi kalau kita nyenggol dia basah kita kering, atau kita basah dia kering, nanti tetap dicuci 7 kali. Salah satunya pakai debu. Tapi itu karena ngikut kanjeng Nabi, ngikuti arahan Nabi, kalau kena anjing dibasuh 7 kali. Tapi pendapatnya enggak najis. Imam Abu Hanifah juga pendapatnya lain. Yang najis itu liurnya saja. Najis itu liurnya saja. Tapi mengenai keharamannya sama, kalau hadisnya kan sama. Kalau memelihara anjing tanpa ada hajat, berkurang pahalanya 2 kirot, itu sama nanti pendapatnya. Berbeda pendapatnya dari segi najis dan tidaknya itu. Masih ada? Bentar. Kalau tidak ada dilanjut. Jadi pertama yang dikecualikan sama musannif najisnya, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum makan apapun.
Yang kedua, yang dikecualikan lagi wa illa ma. Lan kejaba perkara. Ai syai'a tegese perkara, tegese sesuatu la nafsalahu sa'ilatun. Yang sama sini. Yang tidak memiliki jiwa lahu baginya sa'ilatun yang ngalir. Kadubabin seperti lalat, wanamlin lan semut. Sana. Ya sama sana. Idza waqa'a nalikane tumiba apa syai' fil ina'i ing dalem wadah, wa matalan mati apa syai' fihi ing dalem ina. Fa inna mungko temestuhune syai' atau ma iku la yunajjisuhu orang ngenajisake apa ma ing ina. Dikecualikan lagi di sini serangga atau hewan-hewan di sini yang tidak memiliki darah. Serangga ini seperti semut, seperti lalat dan semacamnya, ketika masuk di dalam wadah kemudian mati, maka tidak menjadikan najis sesuatu yang dimasuki oleh bangkainya. Wa afhama qauluhu waqa'a ay bi nafsihi. Di sini musannaf memberikan pemahaman bahwasanya benda tadi, serangga tadi masuk dengan sendirinya. Lau turiha mala nafsalahu sa'ilatun fil ma'i dhurra. Tapi kalau serangga yang tidak ada darah yang ngalir tadi kok dimasukkan ke dalam benda yang cair, maka dhurra, maka langsung menjadi najis. Kata simpun iki. Wal hayawanulan utawi hayawan, kulluhu yang sakabehane hayawan iku tahirun suci illal kalba kejaba anjing wal hinzira lan babi. Wa malan hewan tawalada kang terlahir apa ma minhuma saking kalab lan hinzir. Au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalab lan hinzir. Ma'a hayawanin tahir saratane hewan kang suci. Wal maitatu utawi bangkai kuluha wis kabehane bangkai iku najasatun najis. Illa samaka kejaba iwak wal jaroda lan belalang wal adamia lan anak Adam manusia. Terus wayu saluran dibasuh apa al inau wadah min wulughil kalbi saking jilatane anjing wal hinziri lan babi sab'a marratin kelawan 7 kali bima in tahurin kelawan banyu kang suci mensucikan ihdahuma utawi salah suwijine sab'a marrat iku mashubatun dibarengi biturabi kelawan debu atau huri kang suci ya umu kang ratani apa debu al mahala ing tempat al-mutanajisa kang terkena najis. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Di situ ada bahan seperti anjing babi itu tidak positif dia najis dan tidak bisa. Tapi ada di yang lain misalnya harimau dan burung yang berpanjang yang bertaring itu mohon silakan itu termasuk kategori dimasukkan ke haram atau gimana? Yeah. Apa namanya tadi anjing itu kan dia bertaring, ya dia haram. Keharamannya selain dia punya taring memang dia juga najis. Kemudian binatang-binatang yang lain yang secara umum memangsa makanannya dengan menggunakan taring dan kukunya juga dihukumi haram. Memangsa makanannya menggunakan taringnya, taring yang kuat ataupun menggunakan kukunya yang kuat, itu maka dihukumi haram. Baik itu binatang buas maupun jenis burung.
Nggih. dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi, haram. Seperti harimau, garangan, musang, boleh. Nggih. Jadi materi yang disampaikan bahwa saya larang itu kalau kita masih ngopi, dilarang yang lalu dan mati itu juga diminum. Laler masuk, kemudian mati. Nah sendirinya tetap itu kopinya suci, bisa diminum. Cuma nanti cara prakteknya lalatnya itu dimasukkan, didelepkan sekalian, baru diambil, dibuang. Jangan diminum, alernya dibuang. Itu sayapnya sebelahnya ada racunnya, sebelahnya ada penawarnya. Semut juga sama, dibuang. Masuk sendiri, mati, dibuang. Masih bisa diminum. Tapi dengan catatan itu kopi ataupun minumannya tidak ada perubahan. Laler hijau terus 20 biji. Nah, ini ada perubahan. Apek jadi kok jadi apek kopinya. Apek gara-gara bau 20 ekor lalat. Atau semutnya banyak pada mati sampai baunya berubah, ya najis. Tapi kalau cuma satu ya enggak merubah. Masukkan laron ya sama, masukkan laron. Terenggiling itu hewannya pripun niku? Terenggiling itu cuma yang tajam hanya kulitnya. Sisiknya aja. Dia makanannya apa? Makanannya semut. Terenggiling boleh kan ya? Kalau dia kayaknya boleh kalau misalnya dia yang kan hanya untuk senjata pengamanan dirinya. Kalau dia nggak memangsa dengan taring dan kukunya, boleh. Dia satu alam juga kan? Satu alam. Ya, nanti dicari dulu ya. Terenggiling itu nanti gambarnya model lebih saya belum tahu itu gambarnya. Kayaknya anu ya, gubet-gubet ngoten ya. Terenggiling itu mereka ada masa yang besar. Oh, badannya gepeng. Badannya gepeng. Ya, kayak anjing. Melit anu. Oh, oke, nanti dilihat dulu. Coba dicari di situ. Terenggiling. Ya sebenarnya hewan itu semuanya punya taring. Cuma ada taring yang kuat atau taring yang biasa. Yang kuat itu yang diharamkan. Ya, kelinci, kambing semua punya taring. Cuma taringnya kan lemah. Yeah. Oh, nggih. Kados tikus ya? Iya, sejenis hampir. Makanannya semut. Iya, nanti dicari jawabannya. Terenggiling. Kayaknya di kitab Fathul Mu'in ada terenggiling itu. Bahasa Arabnya ada. Ada. Ya, nanti dicari itu boleh dimakan apa tidaknya. Ya, ada lagi? Ular ya jelas-jelas haram. Ular itu sunnah dibunuh. Kayak cicak itu sunnah dibunuh. Cuman bunuhnya pakai adab. Kalau ular itu diusir dulu. Kalau nggak mau pergi ya dibunuh. Bunuhnya jangan disiksa. Sekali pukul langsung mati. Ada pahalanya membunuh cicak, membunuh tokek, membunuh ular, itu ada pahalanya. Tokek juga sunnah dibunuh. Itu apa namanya itu kalau dia mengeluarkan napas-napasnya itu dia mengandung racun.
racun. Oke. Ada hewan-hewan yang nggak boleh dibunuh seperti katak itu nggak boleh dibunuh. Haram juga dikonsumsi. Kalau biawak itu? Ya haram. Yang boleh itu dop Arab. Kalau biawak ya haram. Nggak sama dengan dop Arab. Arab kan di padang pasir. Kalau biawak di tempat kita dua alam, di darat, di air. Dop Arab. Warna juga nggak sama dengan biawak. Nabi melihat sahabat Khalid bin Walid kalau nggak salah memakan dop, Nabi diam saja. Dan beliau juga nggak makan, nggak suka. Nabi nggak suka daging dop, beliau nggak makan, tapi beliau nggak ngingkari. Jadi boleh itu. Itu tapi bukan biawak. Biawak haram. Walaupun dipegang, disembelih tetap haram. Bismillahirrahmanirrahim menyembelih biawak. Walaupun bismillah sekalipun tetap haram, memang zatnya sudah haram. Oke. Enten boleh? Kemudian sekalian pembahasan berburu. Kadang-kadang ada orang berburu. Berburu ada yang menggunakan senapan, ada yang menggunakan panah, tombak, ada yang menggunakan pelintang. Santri biasanya pelintang. Nah, kalau kita berburu binatang di kebun, ada bajing, mungkin di sana ada kijang atau apa, rusa. Itu kan termasuk hewan-hewan yang susah ditangkap. Nanti boleh berburu, tapi berburunya tentunya dengan hal-hal yang tajam. Anak panah yang ujungnya tajam, tombak yang ujungnya tajam, atau pakai sabit, pakai arit, pakai golok, itu bisa. Nah, tapi kalau berburu menggunakan senapan atau menggunakan pelindang atau dilempar dengan batu, nanti hewan buruannya itu kalau dia masih hidup harus disembelih. Kalau sudah mati haram dimakan. Senapan, pelindang ataupun dilempar dengan batu itu tidak mewakili. Tidak boleh. Makanya kalau mau berburu dengan senapan, jangan diarahkan tempat anggota yang mematikan. Diarahkan kemana begitu? Kalau dia jatuh langsung dikejar, sembelih. Kalau kena kepalanya langsung mati, nggak bisa dimakan. Haram. Karena bunduk itu dia kekuatannya dengan kekuatan api, dia nggak tajam. Ada syaratnya, boleh dengan senapan, tapi nanti hewannya disembelih. Kalau sudah mati nggak bisa. Tapi kalau pakai arit, pakai tombak, pakai anak panah yang tajam, kemudian kita arahkan ke sana, niat nyembelih, kena apapun yang kena kemudian mati, halal. Halal, karena menyembelihnya begitu caranya. Dengan benda-benda yang tajam. Pakai arit, pakai golok, pakai tombak, pakai panah. Okay. Boleh, tupai boleh dimakan. Tupai yang atas boleh dimakan. Biasanya kan orang berburu burung biasanya. Nah, burung kalau kena biasanya bisa mati. Kalau pakai senapan, nah mati ya nggak anu lagi. Kalau berburu ya pakai panah atau pakai tombak. Ya senapan bisa, tapi tadi itu harusnya burungnya jangan mati, diarahkan kemana? Ke kakinya atau ke sayapnya. Itu kan namanya nembak kan ya susah kalau ngepaskan kakinya. Pokoknya sementing kena. Kalau langsung mati nggak bisa dimakan. Sampun adzan. Ada lagi sebelum ditutup? Insyaallah. Sementara cukup sampai sini dulu.
Dilanjut pertemuan yang akan datang insyaallah.